Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmud. Tentunya di kesempatan kali ini kita coba melihat dalam diri kita. Adakah kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita? Pastilah ada. Dan di antara kenikmatan yang luar biasa saat ini adalah apa? Kenikmatan iman. Dengan iman itu, maka kita akan semakin sadar bahwa nikmat Allah semakin besar. Oleh karenanya, sempurnakan kenikmatan itu dengan tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh pengikutnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sedikit akan berbincang mengenai akhlakul karimah dalam perkataan. Berbicara tentang akhlak, tentu akhlak terbaik berada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qalam ayat 4, Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, sungguhnya engkau berada dalam akhlak yang agung. Dan ini pun dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh telah ada sebuah suri teladan terbaik pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahannya, untuk siapa? Untuk yang beriman pada Allah dan mengharap hari akhir. Dan tentunya yang saat ini bersama dengan saya adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan mengharap hari akhir. Berhubungan dengan akhlak ini pula, kalau kita berbicara akhlak secara umum, tentunya akhlak Nabi mulai dari yang kecil, mulai dari urusan pribadi, rumah tangga, sampai luas kepada sebuah negara, dan tentunya sebuah umat seluruhnya. Dan secara umum akhlak Nabi Muhammad SAW, sebagaimana para sahabat menanyakan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad SAW? Kata ibunda kita, apakah kalian tidak membaca Al-Quran? Maka para sahabat menjawab, ya, kami membaca Al-Quran. Itulah akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kalau kita bicara umum, tentunya tidak cukup dalam waktu yang singkat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan fokus pada akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita contoh dan harus kita perhatikan adalah terkait akhlak perkataan yang baik. Terkait akad perkataan yang baik ini, kenapa saya utamakan pada kesempatan kali ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ahzab ayat 2 ayat 70-71 yang para khatib sering mengucapkannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Firman Allah yang disampaikan kepada umatnya, pada kaum manusia seluruhnya, dan khusus pada orang beriman. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah dan berkatalah perkataan yang baik, karena perkataan baik itu akan memperbagus perbuatan-perbuatan kalian. Makna kata yang baik ini, ada yang menafsirkan bahwa itulah kalimat la ilaha illallah yang berada dalam syahadat kita. Ada yang mengartikan sebuah kejujuran, perkataan yang baik.
Ada yang mengatakan setiap perkataan yang baik itu masuk pada ayat ini. Dan betul, sebagaimana ada sebuah contoh yang luar biasa yang dicantumkan dalam Al-Quran pula, yaitu Luqman Al-Hakim. Beliau itu bisa disebutkan sebagai salah satu teladan dalam mendidik anak, karena dalam sejarahnya, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, di antara yang beliau lakukan adalah perkataannya tidak pernah bohong. Perkataan yang senantiasa dijaga dengan hal yang benar dan baik. Dari situlah kemudian nanti akan muncul sebuah amal perbuatan yang baik lainnya berawal dari perkataan yang baik. Maka sangat penting sampai Nabi SAW memberikan sebuah isyarat kepada kita bahwa di antara ciri orang beriman pada Allah dan hari akhir adalah berkata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Dalam hadis yang lain sampai disebutkan bahwa barang siapa yang bisa menjamin di antara dua dagunya, yaitu mulut, dan di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, artinya menjamin tidak berbuat maksiat, tidak berlaku buruk, maka Nabi SAW menjamin baginya surga. Betapa luar biasanya sebuah akhlak baik, terutama pada perkataan kita, yang itu Allah pun juga sandingkan dalam surah Al-Isra ayat 23 dengan tidak menyekutukan Allah, dengan berbuat baik kepada orang tua. Dan di antara ciri orang yang berbuat baik kepada orang tua pun juga apa? Tidak mengatakan kepada orang tuanya, hanya mengatakan saja tidak, apalagi lebih dari itu. Maka tentunya tidak merupakan ciri orang-orang yang berakhlak baik kepada orang tuanya. Maka sangat penting kita menjaga omongan kita, perkataan kita, akhlak-akhlak kita yang lainnya. Pertama, kepada orang tua harus dijaga dengan baik. Kedua, kepada guru kita yang membimbing kita dimanapun kita berada. Kemudian akhlak kepada seorang orang di sekitar kita. Kenapa? Karena bagian dari keimanan seseorang itu, barang siapa yang tidak mementingkan urusan kaum muslimin, bukan bagian dari mereka. Sebuah riwayat yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, bahwa orang yang tidak memperhatikan kepentingan orang di sekitarnya bukan bagian dari orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan apa? Ketika kita omongan kita, perbuatan kita itu dijaga, berarti kita juga memperhatikan urusan orang lain. Biar tidak terzalimi, tidak tersakiti dari omongan dan perbuatan kita. Bisa biar mendapatkan kebaikan dari omongan kita. Biar mendapatkan inspirasi dari omongan kita. Biar mendapat motivasi dari omongan kita. Ini berarti menunjukkan apa? Perhatian kepada orang-orang beriman di sekitarnya. Itu saja dari saya. Intinya adalah akhlak baik itu berasal dari Rasulullah. Rasulullah berawal dari Al-Quran. Dan diantara akhlak yang perlu diperhatikan, yang perlu sangat-sangat kita perhatikan adalah perkataan kita, omongan kita, agar tergolong akhlakul karimah, tidak kemudian memberikan sebuah keburukan, dampak buruk, tapi bisa memberikan efek baik untuk orang-orang di sekitar kita. Sekian dari saya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.